membacakan khutbah tentang zina. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarika lahu mulku wa lahu mulku yuhyi wa yamutu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uswatun hasanatun lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin rasulih amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanatin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa ya nafsi bittaqwallahi faqad fazul muttaqun. Qala Allah ta'ala fa idza fadiyatis salatu fansaritu fil ardi wabtagu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jumat Assalamualaikum. Zina adalah dosa besar. Imam Ahmad berkata, la alama badat Allah dabi umadi adim man adina. Aku tidak mengetahui setelah pembunuhan dosa yang besar daripada zina. Zina adalah suatu dosa yang menimbulkan semua keburukan, kurangnya agama, hilangnya wara, rusaknya merubah, pengkhianatan, kebohongan, hilangnya sifat malu, lemahnya keyakinan, rusaknya keturunan, menghilangkan kenikmatan yang Allah halalkan, menjerumuskan ke dalam penyesalan tidak habis-habisan, dan puncaknya kembali dalam kebinaan hewani, bahkan rendah, serta kemarahan Allah waliyadzubillah. Di antara penyebab seseorang terjerumus ke dalam perbuatan yang nista ialah lemah iman dan lemahnya keyakinan terhadap hari pembalasan. Allah berfirman mensifati ciri-ciri ibadur rahman. Wadaina la ya'uduna ma'allahi ila akhara wa la yaqtiwana nasalina haram. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan mereka tidak berzina. Surat Al-Furqan ayat 68. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yada'una dahina yadni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang pezina ketika ia berzina sedang ia beriman. Surat Haji Bukhari dan Muslim. Tidak menahan pandangan terhadap yang diharamkan. Pandangan adalah awal dari ketergelinciran, sebab mata adalah jendela hati. Maka dari itu, ketika Allah ingin menjaga kemuliaan orang-orang yang beriman dengan perintah untuk menjaga kemaluan mereka, Allah awali perintah tersebut dengan perintah menundukkan pandangan dari yang diharamkan baik laki-laki maupun perempuan. Karena pandangan kepada yang haram adalah salah satu panah dari panah syaitan. Panah itu dapat memindahkan seorang kepada titik-titik kehancuran, walaupun pandangan itu pada awal tidak disengaja. Allah berfirman, walil mu'minina wa ghuddun min umatirihim wa yadunu qulud jahannam dulhadin kaila innallaha khabirum bima mustaqun wa qul lil mu'minati walidudu minal absarihin wa yahtaduna farajihaniyat. Katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, sesungguhnya Ina Al-Habsyi berpendapat makruh hukumnya seorang laki-laki berlama-lama memandangi anak perempuannya atau berlama-lama memandangi saudarinya, padahal jamaah Jumat yang memuliakan Allah zaman di mana Imam Syafi'i hidup lebih baik daripada zaman kita saat ini. Dan kata beliau, haram hukumnya seorang laki memandangi berulang-ulang marahnya dengan panjang syahwat. Jika sekiranya ini pandangan dan pendapat beliau pada abad ke-7, maka kiranya apa pendapat sang imam jika melihat keadaan kita masa ini, dan apabila ini adalah hukum memandang mahram yang pada dasarnya boleh. Bagaimana lagi jika dipandang adalah bukan mahram? Bagaimana lagi jika memandang foto atau video mesum atau film dan sinetron-sinetron yang mengumbar hal-hal yang ditutup? Banyaknya wanita yang keluar rumah tanpa keperluan dengan tabarus atau berhias. Di samping lemahnya iman dan keyakinan terhadap hari bangkitnya yang dimana-mana tak terjaga, maka menyebabkan yang utama merajalanya zina adalah kaum wanita.
keluar rumah tanpa keperluan yang mendesak dalam keadaan berhias dan tanpa penutup aurat. Wanita adalah fitnah dan ujian. Yang lebih berbahayanya bagi laki-laki dibandingkan wanita. Surat Haji Bukhari. Maka sering keluarnya mereka dari rumah-rumah mereka, apalagi disertai berhias, bahkan tanpa menutupi aurat mereka, adalah salah satu penyebab utama terjadi fasyiyah ini. Untuk kami mengingatkan dari kami pribadi dan jamaah sekalian agar bertakwa kepada Allah SWT. Dalam hal ini, mari kita jaga istri-istri dan anak-anak perempuan kita agar tidak menyebabkan terjadinya fitnah. Karena ketahuilah, berhijab adalah wajib. Sebagaimana wajib dari kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang perbuatan ini. Wa qulil mu'madina wa yududu mina umati hiyadu wa yahdudu farjahuna wa la yubuhina illama doramno minhuma wal yadu minahuminna alaina junuhinna wa la yunadina inna yudini illa liyudinaha abaini unain abai wa dukuri unain umaru ini musmain unai yubain libunhunna wa di ikhwaninna usmani baina akhwaini sallallahu alaihi wasallam ma malaka aimanuhum umanukni nugoro uladini inal mugati wala innazim aladina alam yakuna ala nubni alitin nasai wala yadu'urina bi'atihim wa illamani ma yukhinin wala inatiwi tawahi jami'an inna wa nimani tafnihun. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dengan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali kepada suami-suami atau ayah suami atau putra-putra mereka atau saudara laki-laki atau putra-putra saudara laki-laki atau putra-putra saudari perempuan mereka atau wanita-wanita muslimah atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan kepada wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka kakinya agar diketahui perhiasannya wanita. Sembunyikan bertaubat kepada Allah orang-orang beriman supaya kamu beruntung. Bahkan penting untuk kami mengingat pula bahwa untuk wanita adalah wajib hukumnya di depan laki-laki, bukan mahram menurut banyak pendapat para ulama, dan ini adalah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah, bukanlah laki-laki adalah wajibnya. Ibadah Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak membahayakan agama dan keimanan kita dalam mendekati dosa yang saat ini, sebab jika seseorang mendekati maka akan sangat sulit untuk tidak terjerumus ke dalamnya kecuali orang-orang diselamatkan. Dan musuh abadi manusia mempengaruhi anak cucu Adam dengan sistematis dan bertahap. Dari pandangan, kemudian percakapan, kemudian janji pertemuan, dan seterusnya. Untuk itu, Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kepada kita, kutiba ala ibadahi musaini manazana Muhammadirika la yabudu pasna ina bibi wa jaini wala isuni wasamain naina wala irozukiha bil sumati wal insi wal qamari yaumahdini asidaqini wal fari wal hadalu. Telah ditentukan atas setiap anak Adam bagaimana dari perbuatan zina, ia pasti melakukannya. Zina kedua mata adalah dengan memandang, zina kedua telinga adalah telinga dengan mendengarkan, zina lisan adalah dengan bicara, zina kedua tangan adalah dengan menggenggam, dan zina kedua laki-laki adalah dengan melangkah, sedangkan hati berkeinginan memiliki keinginan untuk berzina atau menolaknya. Dalam pepatah Arab lainnya disebutkan azana dari kutiba udihila, perbuatan zina adalah suatu piutang dan tebusannya adalah pada keluargamu. Ibadah Allah, salah satu bentuk hukuman bagi berzina selain dicambuk ialah diharapkan menikahnya di tengahnya hingga kemudian dia bertaubat. Allah SWT berfirman, al-khabiyata ta'ulil mu'tani wal mana khailil madin wal ini wal toibatu lil mutaqin. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji.
pula. Dan wanita yang baik itu laki-laki baik laki-laki dan laki-laki untuk wanita-wanita yang baik pula. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kejelekan yang telah lalu melalui taubatnya yang sebenarnya akan berubah menjadi kebaikan. Ya demikian itu karena setiap kali melakukan dosa teringat lembaran kelapnya. Ia menyesali haknya pilu dan bertaubat memperoleh penyesalan, dan dengan penafsiran ini dosa-dosa itu berubah menjadi ketaatan kelak pada hari kiamat. Walaupun dosa-dosa tetap saja tertulis atasnya bahkan akan berubah jadi kebaikan lembaran catatannya amalnya sebagai nyatakan dalam hadis-hadis solid dan keterangan masalah. Barakallah liyu walakum fi Qur'anil adim wa nafa'na biha bima fi minan nabiyyi wal dzakiri hakim ukala ina hada mustaqbillah bi walakum lam yakim al-muslimi minal kulli da'bini fastaghfiruhu innahu huwal azizur rahim. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil abdi wal ihsani wal ta'idi qur'an bil yunaha anil fasya wal munkarin wal baghi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Fadkurullaha adimu yadkurukum wastaquru ala ni'amihi yadikum wastamilu minat fadli wa umalikum wa dzikrullahi akbar. Sekian khutbah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.